Sahabat semua, sepakatkan kalau kita semua ingin hidup kita bermanfaat bagi orang lain, lalu kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik dan masuk syurga. Kita ingin sekali masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya kok rasanya berat banget ya untuk bisa masuk surga. Rasanya kok capek, lelah dengan berbagai macam ujian yang silih berganti. Kadang-kadang kita rasa gak sanggup dengan ujian-ujian Allah. Capek sekali rasanya. Tapi memang begitu, sahabat cahaya semua. Kita memang akan terus capek. Kita akan memang terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita hidup. Karena lelah kita akan berakhir kalau kita sudah masuk syurga. Kehidupan ini capek dan melelahkan. Siapa orang yang tidak pernah merasa lelah dengan kehidupan dunia ini? Semuanya pasti pernah mengalaminya. Kenapa? Karena masing-masing orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kadang-kadang diuji dengan sakit, kadang-kadang diuji dengan belum mendapatkan jodoh atau belum mendapatkan keturunan, atau belum mendapatkan finansial yang baik, atau adanya pertengkaran antara anggota keluarga dan sebagainya. Capek kehidupan ini, sahabat sekalian. Namun, seorang mukmin adalah seorang pejuang yang siap capek demi melakukan kebaikan. Yang siap capek, siap berkorban demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan sebuah pesan semangat kepada kita semua, teman-teman sekalian. Sabda Rasulullah, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun, pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Rasulullah ingatkan, bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan pernah berkata seandainya aku begini, seandainya aku begitu. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan syaitan. Jadi kita gak boleh pada saat kita diuji oleh Allah kemudian kita katakan seandainya saja begini, seandainya saja begitu. Kita terima ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul minta kita jangan lemah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melewatinya. Sehingga kalau kita ingin iman kita sempurna, maka hamba Allah ini kita semua harus siap berjuang dan siap capek demi meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang mereka berani capek, berani lelah untuk mencari nerakanya Allah. Mereka berbuat maksiat atau mereka melakukan sebuah perbuatan yang tidak melibatkan Allah di dalamnya, tidak mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sibuk mengejar dunia, tidak ingat Allah sama sekali misalnya. Kenapa ada orang-orang yang berani capek untuk mencari neraka Allah, sementara kita tidak berani untuk capek untuk mencari syurganya Allah? Ketahuilah sahabat cahaya semua bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang ketika kita ini capek karena melakukan amal saleh. Allah ini senang melihat kita capek karena ibadah. Allah sangat senang melihat bekas-bekas lelahnya orang-orang beriman saat mereka berjuang menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman ingat dalam peristiwa haji misalnya pada saat sedang wukuf di padang Arafah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang Arafah seraya berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka datang dalam keadaan lusuh dan berdebu. Begitulah, meraih syurga itu bukan hal yang mudah. Tidak bisa hanya diraih oleh orang-orang yang punya angan-angan saja dan malas-malasan tanpa melakukan sesuatu. Penduduk syurga itu, sahabat cahaya semua, orang-orang yang diuji dengan berbagai macam perjuangan, berbagai macam pengorbanan, yang sangat mencapekkan, melelahkan jiwanya, raganya, melelahkan pikirannya. Lalu saat mereka lulus ujian, maka ialah penduduk surga. Merekalah orang-orang yang kita sebut sebagai pejuang-pejuang tangguh. Merekalah orang-orang yang rela berkorban tanpa pamrih kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman perhatikan surah Al-Ankabut ayat 2-3 misalnya. Allah ingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana sabarnya orang-orang yang saleh, bagaimana luar biasanya mereka sabar dalam menahan capek, dalam menahan lelah, demi memperjuangkan untuk bisa mendapatkan surga. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-75 misalnya ada kalimat, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Jadi sahabat cahaya semua, ingin masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti harus salah, pasti harus capek, pasti harus banyak air mata, pasti harus banyak pengorbanan dan perjuangannya. Itulah sebabnya kenapa surga mahal, hanya bisa diberikan oleh orang-orang tertentu saja. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa berbuat amal saleh untuk menggapai surga insya Allah. Semoga Allah berikan keistiqamahan dan Allah berikan kesabaran tanpa batas untuk melewati setiap ujian-ujian yang Allah berikan, hingga nanti akhirnya kita bisa beristirahat di surga yang abadi. Tidak ada sakit lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada kepedihan lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin.